Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Alisa Munawara dari 2B Keperawatan, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses persalinan dari kelas 1 sampai kelas 4 yang dibimbing oleh dosen maternitas Vidya Aminin SST MKes. Tahap persalinan terdiri atas 4 tahap yang disebut kala. Tiap kala memiliki jangka waktu yang tidak sama, tergantung pada kesiapan dan kesehatan ibu. Tiap kala yang memiliki sensasi berbeda yang menandakan kemajuan persalinan. Kala 1 persalinan, tahap ini menandakan proses persalinan normal telah dimulai. Kala 1 persalinan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten adalah fase di mana mulai perut mulas sampai pembukaan 3 cm. Fase aktif yaitu fase di mana dimulai dari pembukaan 4 cm sampai pembukaan lengkap atau pembukaan 10. Tahapan pertama pada persalinan normal dimulai dari kontraksi dan pembukaan leher rahim. Pada persalinan pertama, fase ini umumnya berlangsung selama 14-15 jam. Tetapi berbeda jika ibu sudah mengalami persalinan lebih dari 1 kali. Biasanya akan berlangsung lebih cepat. Tahapan pembukaan juga diukur dengan istilah bukaan, yang dilihat seberapa lebar mulut rahim membuka pembukaan, artinya mulut rahim terbuka 1 cm, dan seterusnya sampai bukaan 10, di mana mulut rahim telah terbuka sampai 10 cm dan bayi siap dilahirkan. Tahap kedua atau kala 2 atau disebut juga dengan kala pengeluaran atau mengejan. Kala 2 adalah proses pengeluaran bayi yang ditandai dengan kontraksi jeda lebih sering dan semakin kuat. Posisi bayi akan turun ke jalan rahim. Tenaga kesehatan akan menyarankan ibu untuk sabar menunggu. Sebelum memperbolehkan ibu mengejan, barulah mengejan untuk pembukaan 10. Ibu akan dipandu mengejan dengan kuat di saat yang tepat untuk mendorong bayi untuk keluar. Bila ibu ingin mengejan, kemudian cek tanda dan gejala kala 2. Adanya vulva mulai membuka, perineum menonjol, dan anus mulai membuka. Baiklah, setelah mengecek tanda dan gejala kala 2, di sini kita harus mempersiapkan alat-alat tolong persalinan. Baiklah, setelah mempersiapkan alat pertolongan persalinan, sekarang kita menggunakan APD. Yang pertama itu ada celemek, itu menutup bagian kepala, dan kacamata. Saya nggak ada kacamata, jadi pakai plastik aja. Bila kita akan menolong persalinan ibu, pastikan kita tidak memakai perhiasan dan mencuci tangan 6 langkah. Baiklah, di sini sesudah saya mencuci tangan, sekarang saya akan menggunakan handscoot. Baiklah, di sini kita akan membersihkan area genitalia ibu. Yang pertama kita mulai dari labia minora. Bu, kita bersihin dulu ya area vagina ibu. Dari atas sampai bawah labia major. Pembersihan dari atas sampai bawah dimulai dari labia minor. Kemudian kita balik kapasnya, lanjut ke labia minor yang dekat dengan si penolong. Kita bersihkan dari atas sampai bawah, putar, buang. Kita lanjut bersihkan untuk vulva labia mayor dari bagian atas turun ke bawah. Kita balik kapasnya dan lakukan dengan labia yang dekat dengan mayor. Bersihkan, putar, dan buang. Setelah vulva bersih, kita akan melakukan pemeriksaan bagian dalam untuk memastikan apakah sudah ada pembukaan lengkap atau belum. Kita mulai dari jari tengah, kita masukin, lalu
diikuti dengan jari telunjuk. Kemudian kita akan mencari porsio untuk melihat pembukaan dari porsio tersebut. Ternyata pembukaan sudah lengkap dan ketuban sudah pecah dan sudah mulai kita keluarkan jari kita dan ada selaput darah, itu positif. Lalu kita lepas handscoon kita dalam larutan. Baik, selanjutnya memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai. Pastikan DCC dalam batas normal. Lalu kita dengarkan DCC ini dan memegang tangan kiri ibu untuk menyesuaikan nadi. Kita periksa selama 1 menit, kita sesuaikan dengan nadi ibu dan hasilnya denyut jantung bayi normal 144 kali per menit. Baiklah Bu, saya sudah memeriksa denyut jantung bayi ibu dan hasilnya normal. Jika ibu merasakan perut ibu keras seperti ingin membuang kotoran, silakan menjadi. Di sini ada keluarga yang menunggu, yaitu bapak dari suami ibu. Pak, mohon bantuannya ya Pak. Baiknya selanjutnya saya meletakkan handuk di atas perut ibu dan handuk di bawah bokong ibu. Selanjutnya memakai handscoon steril. Baik ibu, apakah di sini ibu sudah merasakan keras pada perut ibu? Keras sekali ya bu. Baik bu, ibu boleh mengajar sekarang bu. Semangat bu. Kita tahan perineumnya supaya tidak buntur. Sedikit lagi bu. Pelan-pelan ya bu. Sedikit lagi bu. Sedikit lagi bu. Sedikit lagi bu. Kemudian kita selipkan jari kita di antara sela-sela kaki bayi sudah lahir. Kita lihat lengkap dada, perut. Bersihkan bayi dari kotoran dan air ketuban ke kotor ini dan kita posisikan bayi di dada ibu seperti kapak. Ketiga, tahap pengeluaran plasenta disebut juga dengan ari-ari. Setelah berakhir lahir, plasenta akan menyusul keluar selang 15-16 menit kemudian. Pada umumnya, tahapan ini akan berlangsung cepat tanpa nyeri serta tanpa masalah. Lalu akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir dan akan diberikan suntik bius lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Lakukan palpasi abdomen untuk menilai apakah terdapat bayi kedua atau tidak. Baik Bu, di sini Bu tidak terdapat bayi kedua ya Bu. Dan selanjutnya Bu, saya akan melakukan penyuntikan oksitosin 10 unit di luar bagian paha Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia sus ya. Baik Bu, selanjutnya kita bersihkan area paha bagian luar Ibu. Gerakan memutar lalu buang. Lalu kita ambil spuit yang bersihkan 10 unit oksitosin. Bu, kita akan mulai suntik ya. Ini akan sedikit sakit ya Bu. Kita mulai ya Bu. Melakukan 90 derajat, lalu suntik masukin. Baik Bu, sudah ya Bu. Pusat 3 cm dari perut bayi, mengurutnya dan klem lagi 2 cm dari klem pertama. Setelah itu gunting tali pusat. Selanjutnya menjepit tali pusat. Selanjutnya melakukan IMD. IMD yaitu inisiasi menyusui dini secara skin to skin. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan IMD pada bayi ibu biar si bayi belajar untuk mencari puting susu ibu ya, dengan tujuan untuk selanjutnya cek kontraksi. Letakkan satu tangan pada tulang pubis ibu. Palpasi apakah ada kontraksi apa tidak. Jika tidak,
terdapat kontraksi, anjurkan keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu, tetapi jika tidak ada kontraksi, lakukan PPT atau peradangan tali pusat terkendali. Selanjutnya, lakukan PPT. Jika tali pusat memanjang, pindahkan klem 5-10 cm dari depan vulva. Dan lakukan PPT kembali hingga plasenta terlepas di intrautius vagina. Bantu kelahiran plasenta secara memutar. Setelah kelahiran plasenta, lakukan meses fundus uterus secara memutar lembut sampai uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi, maka lakukan tindakan yang sesuai. Selanjutnya, periksa bagian plasenta lengkap dan plasenta utuh. Selanjutnya, letakkan plasenta dalam kantong plastik dan lepas klem. Selanjutnya, menilai apakah ada laserasi atau tidak. Jika terdapat laserasi, lakukan penjahitan. Celupkan kedua tangan di larutan klorin 0,5% dan bilas dengan sarung tangan dan mengeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya, jari keluarga mesus untuk meteorus. Ibu boleh tangannya di tangan perut si ibu, dibentuk ya Bu. Letak di sini ya Bu. Lakukan gerakan memutar secara perlahan. Lihat apakah ada kontraksi. Jika ada berkontraksi, berarti tambah keras. Jika tidak ada, harus laporkan kepada petugas atau saya ya Bu. Bersihkan ibu dengan air DTT menggunakan wastaf, lalu celupkan. Jika sudah, kita bersihkan Bu. Kami akan bersihkan area genitalinya ibu ya Bu. Maaf ya Bu, dari lendir dan darah di sekitar bagian paha ibu, perut dan vagina ibu. Angkat sedikit ya Bu, maaf ya Bu. Bersihkan dengan bersih ya. Selanjutnya, menempatkan semua peralatan di larutan klorin. Maaf ya Bu, sedikit Bu bokongnya. Bu, apakah Ibu udah nyaman dengan posisi Ibu yang sekarang? Sudah sus. Baik Bu, nanti Ibu berikan ASI sesuai ajaran saya tadi ya Bu. Setelah melakukan IMD 1 jam, selanjutnya melakukan injeksi vitamin K. Baik Bu, kami akan menyuntikkan bayi pada paha kiri anak Ibu ya Bu. Jadi sih Bu, lanjut dulu ya Bu ya. Semoga penyuntikan vitamin K. Alat split paha kiri bayi 90 derajat. Kita buang. Kita suntikan. Maaf ya Dek, kita suntik dulu ya Dek. Lalu masukkan ke dalam safety box. Setelah 1 jam, lalu kita suntikan ke paha bagian kanan bayi, hepatitis B. Jadi kita suntik lagi ya. Maaf ya Dek, sedikit sakit. Udah siap Dek. Lalu buang ke safety box. Tahap 4 atau kala 4 disebut juga dengan tahapan observasi atau pengawasan. Kemungkinan ada perdarahan serta pengawasan kontraksi rahim setelah persalinan kurang lebih 1 jam. Lembar sebaliknya